Waktu dari lama bertanya kepada Sukom apa sektornya, Sukom hanya menjawab saya hanya pelayan Buddha. Oke. Nah, kata pelayan Buddha ini itu sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena menjadi pelayan Buddha itu nggak gampang loh. Kenapa kita udah ada kesempatan saat ini kita nggak mau melayani sebagai pelayan Buddha? Semangat pagi, namo sang yang budaya, namo budaya. Namo Buddhaya, semangat pagi Romo. Ya, ini boleh perkenalan dulu nih, Kodarwa, nama lengkap dan nama wisudinya, bagaimana? Siapa? Bukan bagaimana. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Upasaka Pandita Dharma Cakrawijaya, nama Buddhisnya Surya Putra. Jadi Oke. Surya Putra Dharma Cakrawijaya. Itu nama Buddhis sama nama asli bisa kebalak-balik ya. Iya, betul. Semuanya udah berbau tanda kutip ya. Berbau Buddhis juga itu Ya, sebenarnya. tapi kalau nama wisudinya Surya Putra, jadi putra dari matahari ya. Aku dulu dikasih nama Surya Putra itu kata intinya Surya itu penerangan, Ya. Putra itu laki-laki. Jadi laki-laki yang harus memberi penerangan. Waktu dulu dikasih saya bingung apa namanya. Tapi ternyata saat ini saya baru pahami memang tugas saya seperti itu kali. Iya, justru ini saya juga bingung ini kok sepertinya kok klop gitu loh. Klop dengan apa yang kita mau bahas. Gitu ya. Iya. Nah, ini selain sebagai sekarang status Upasaka Pandita ini sebagai penyuluh non PNS juga ya. 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 Nah, kenapa mau? Itu kan. Pertama kali adanya penyuluh itu saya udah lupa tahun berapa. Awalnya memang nggak mau. Saya hanya mendorong umat-umat kita yang pandita-pandita terutama yang maaf dari Banten ya. Ya. Untuk Banten untuk menjadi penyuluh. Kemudian setiap tahun saya yang harus ngurus-ngurus. Kemudian satu saat waktu itu ketuanya Ibu Sophia mendiam. Dan kamu kok ngurus orang terus kamunya kagak mau jadi penyuluh. Kenapa? Akhirnya ya udah Bu, saya mengajukan dan Om itu sampai saat ini dari tahun 2018 dipercaya juga sebagai penyuluh non PNS yang tugasnya terutama untuk pembinaan umat. Ya. Tapi pertanyaan tadi, kenapa mau? Kenapa mau? Karena itu tadi ya, saya tuh nggak tahu. Sesuai nama loh. Saya pun nggak tahu kenapa saya itu mau gitu loh ya. Saya juga tahu. Belum tahu juga. Tahu karena awal-awalnya karena memang dari muda itu mungkin sudah jadi aktivis. Jadi kalau melihat sesuatu yang kira-kira menurut saya, oh ini harus saya bantu gitu Ya, aja. bantuan ya. Jadi refleks aja, refleks aja. Berkembangnya waktu-waktu terus. Ya udah kita jalani dengan enjoy, malah dengan bangga. Malah kalau kita diem melihat sesuatu yang harus kita bantu, kita nggak bantu, malah ada perang batin. Ya. Apa fungsi saya sebagai umat Buddha gitu? Ya. Nah, kalau tadi kenapa maunya masih dicari, tapi kalau saya balik pertanyaannya, manfaatnya. Nah, manfaat yang saya dapatkan, saya bahagia Itu yang paling penting. Karena kita bahagia itu tidak bisa diukur dengan karena sesuatu bisa saya perbuat yang baik, bisa membantu orang lain, keluarga, masyarakat, lingkungan. Itu ada rasa bahagia yang mungkin tidak bisa diukur sulit diukur dengan apapun gitu. Ya. Walaupun dalam kadang-kadang kita melakukan pelayanan itu kalau secara fisik super capek ya. Bukan capek lagi, super capek. Kadang dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 12 malam. Tapi kita happy aja gitu loh. Ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Ini kan dalam konteksnya adalah penyuluh non PNS ini bukan hanya sebatas memberikan penyuluhan ya, tetapi juga memberikan pelayanannya. Betul. Ini karena salah satu tugas dari pandita kan untuk melayani. Ya. Ya, kita harus melayani dengan hati. Karena apa? Saya mulai tadi saya ingat itu apa yang dikatakan oleh Sukong. Nah, ini menjadi inspirasi saya yang luar biasa dalam saya melayani. Karena waktu dari lama bertanya kepada Sukong apa sektornya, Sukong hanya menjawab saya hanya pelayan Buddha. Oke. Nah, kata pelayan Buddha ini itu sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena menjadi pelayan Buddha itu nggak gampang loh. Kenapa kita udah ada kesempatan saat ini kita nggak mau melayani sebagai pelayan Buddha?
Ya kita contoh aja, kalau ada pejabat aja maaf ya, orang atau melayani dengan bahagia, dengan semangat 45 gitu ya, semua keren, bahagia teman. Nah kita tidak ada kesempatan sebagai terlahir sebagai manusia yang dalam tanda kutip sangat singkat ini, kenapa tidak kita manfaatkan untuk melayani? Nah ini menjadi salah satu motivasi saya, ya yang apa yang dikatakan Sukong itu membuat saya semakin semangat untuk terus melayani. Ya, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Kodarma dan Kalyanamita pernah membantu saya. Saya teringat kalau di keyakinan lain, mereka ada yang membelah laut menjadi dua. Tapi pada saat itu Kodarma dan kawan-kawan yang lain membelah lalu lintas. Antar provinsi. Antar provinsi lagi. Nah, apakah memang pelayanan harus seperti itu juga, atau memang harus ada mempunyai kemampuan khusus juga dalam melayani? Ya kembali ke namanya pelayanan itu kembali ke hati ya. Ya. Tergantung hatinya. Kalau memang kita udah hati kita di dalam melayani, lintas apapun kita lalui. Ya mungkin mau rumah fungsi karena kita pernah juga yang dari Sumatera kita layani, dari Kalimantan juga pernah kita layani. Karena memang apa? Kita udah melihat, apalagi kita sesama Buddhis ya. Ya, ya. Nah, mereka memerlukan bantuan. Kita nggak bantu di mana? Rasa kebersamaannya. Ya. Karena kita ada pengalaman begini. Saya pernah satu kali melayani, kita tadi memang teleponin minta tolong, kita datang. Nah, salah satu keluarganya, orang tuanya, yang meninggal ini anaknya. Ya. Yang meninggal anaknya. Yang meninggal anaknya, orang tuanya, mereka Buddhis, tetapi tidak aktif. Ya. Ya, Buddhis KTP lah gitu ya. Nah, sang mamanya ini bercerita kepada saya itu sempat ragu. Adakah yang mau membantu kita? Karena dia dapat info dari teman-temannya, kalau mau mendapat pelayanan itu harus dapat pembayaran, harus dibayar, bla 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 bla. Baru ada yang mau membantu. Apalagi yang agama Buddha itu susah. Makanya dia bilang, karena sebelah ngomongin seperti itu kepada saya diminta untuk ke tempat dia, katanya berkali-kali. Dia akan melayani dengan ketulusan dan segala macam. Tapi setelah ini saya melihat di sini, Romo dan teman-teman begitu semangatnya melayani kami, tanpa ada tanya sedikit pun harus bayar berapa. Nah, nggak ada. Ini yang membuat saya semakin yakin, kata dia, bahwa memang tidak semua orang seperti itu. Memang agama Buddha itu pelayanan, kasih sayangnya dan luar biasa. Nah, sehingga sampai tempat kremasi kita lakukan 7 hari dan selanjutnya, walaupun bukan saya, tetapi kita ada di komunitas. Nah inilah pentingnya komunitas tadi. Dalam pelayanan di Pandita itu, kita di budaya itu, komunitas ini penting. Dari si A nggak bisa, ada si B nggak ada si C. Ini harus selalu kebersamaan. Pelayanan mau kemanapun kita oke. Tinggal komunikasi, sama sebaliknya mau. Kita pernah kasus juga, misalnya ada yang teman keluarga kita, ini dari Tangerang, dia juga jarang sekali ke wihara. Waktu sakit telepon kita minta tolong, minta doa lah, ya kita berikan pelayanan terbaik. Kemudian pada saat kondisi sentuh, dia balik ke Surabaya. Di Surabaya dia bilang dia nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal wihara. Nah, pada saat itu dia pulang ke rumahnya, dia meninggal di sana. Ya, kemudian anaknya juga beda keyakinan, keluarganya sebagian beda keyakinan. Dia anaknya ini walaupun beda tapi baktinya luar biasa. Dia menghubungi saya, Romo, bagaimana ini? Papa saya udah meninggal, saya nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang dikenal di sini. Nah, itulah komunitas. Saya menghubungi teman-teman pendeta di Surabaya, dibantu sampai dengan selesai. Nah inilah pentingnya kebersamaan itu tadi. Dalam komunitas nasional, dimanapun kita sebagai rohaniwan, terutama pandita, mari kita bersatu, jangan melihat bajunya, tapi mari kita bersatu untuk pelayanan demi perkembangan agama Buddha. Ya, jadi yang seperti Kodarma bukan satu ya, ada banyak tuh. banyak komunitas. Cuman kita hanya sebagai, kebetulan saya sebagai ketua lembaga panditanya, jadi kita harus mengkomunikasikan. Ayo, ada ini siapa yang mau berbagi? Ya, kita berbagi, berbuat baik, mumpung ada kesempatan. Karena berbuat baik itu kalau niatnya ada, kesempatannya ada juga nggak bisa.
Tapi terkadang dalam kita melayani, memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, baik suka maupun duka, pernah ada agak konotasi negatif yang muncul. Sering juga. Sering juga. Bukan positif malah negatif juga. Wadah, kita pernah dikatakan Dharma itu pelayanan hanya mau orang miskin, orang kaya. Orang miskin nggak mau. Oh, cara melihatnya gimana tuh? Bukan cara kita melihat orang kaya orang miskin itu kan terkadang kita nggak tahu. Ya, ada kebetulan itu pernah satu kejadian. Memang secara ekonomi kita lihat Quran. Waktu itu minta saya, kebetulan saat itu saya lagi kondisinya sangat-sangat nggak sehat. Secara fisik ya, sakit. Nah, saya minta tolong kepada teman-teman yang lain dalam komunitas, ini ada tolong pelayanan, saya nggak bisa datang. Nah, tapi tetap pelayanan seperti biasa, oke. Tetapi kan namanya suara-suara ada, Dharma nggak mau datang karena ini. Oke. Ya kita terima. Ya udah, nggak apa-apa, memang itulah hidup. Nggak, Sang Buddha pun dicela, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya ini. Ya, jangan sampai konotasi itu omongan tersebut menimbulkan konotasi negatif pada kita, malah semangat kita luntur gitu. Iya, bukan hanya kan duka, kan suka pun demikian. Wah, Dharma sering lalu pemberkatan perkawinan udah dikumpul, udah berapa sekali pelayanan dia dapat berapa duit, udah banyak itu duitnya untuk. Wah, udah cuan udah cuan gede gitu ya. Wah. Nah, dalam menangani konotasi seperti ini yang terutama yang negatif, caranya Ko Dharma bagaimana? Tutup kuping aja. Ya cuek aja. Jangan terlalu kita pikirkan. Tapi kalau kita udah ketemu keluarga ini, kita jelaskan, mohon maaf ya, kemarin saya nggak bisa pergi karena kondisi saya gini-gini. Ya udah, kalau udah ngerti ya udah. Orang mau ngomong apa, namanya lidah nggak bertulang. Kalau dipikirin kita nggak akan bisa melayani. Ya, karena sesungguhnya kan apapun yang di luar kita tidak bisa kita kontrol ya. Betul. Namun pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita ini bisa kita kontrol ya. Iya. Sehingga cara menanganinya ya kita kontrol aja supaya jangan terbawa ya emosi kita. Iya kan, kita ini dalam melayani yang pertama itu kan kita tuh harus bisa melayani diri kita sendiri dulu. Ya benar. Nah, kalau kita bisa melayani diri kita bisa melayani keluarga, baru melayani orang lain. Kalau kita nggak bisa melayani diri kita sendiri, kita melayani orang lain, ya udah, itu jadi susah untuk mengontrol diri. Karena melayani diri aja nggak bisa kok. Jadi kita terlalu sibuk ya. Iya. Nah, sekarang kalau berkataan dengan terlalu sibuk gak jadi melayani. Bagi-bagi dengan waktu keluarga bagaimana? Nah itu tadi, melayani itu bisa melayani. Pertama itu kita harus bisa melayani diri kita dengan baik. Kemudian kita bisa melayani keluarga kita. Kita baru bisa melayani orang lain. Nah, kalau keluarga gimana saat ini? Karena saya sudah melayani keluarga udah mengerti. Oke, nggak ada yang komplain nih. Nggak ada komplain. Awalnya memang pasangan kita kok berangkat jam 6, misalnya kita pelayanan duka jam 6 sore ya. Pulang sampai jam 1 pagi baru sampai rumah. Besok kamu harus kerja, bagaimana, bla bla bla. Awalnya timbul seperti itu, tapi sesekali ayo kamu ikut, biar tahu bagaimana rasanya, bagaimana suasananya di rumah duka yang dikerubungi oleh manusia tanpa ada suara, saya bilang. Akhirnya dia sering beberapa kali ikut saya. Oh ya, seperti ini ya ternyata. Jadi dia bisa mengerti. Demikian juga anak-anak kita. Kita harus memberi pemahaman dulu. Seperti ini loh pelayanan duka. Kadang-kadang anak-anak saya sudah pernah bawa pelayanan ke lapas, agar konotasi yang disebut dengan lapas negatif itu nggak terlalu berlebihan. Gurih loh, di lapas itu seperti ini. Karena di lapas itu sesungguhnya kan pembinaan. Iya, dia bisa melihat. Oh, saya bawa ke juga tempat krematorium seperti ini. Anak saya tahu, oh iya, seperti ini. Jadi kalau keluarga kita sudah bisa menerima, bisa memahami kita pun enjoy. Nggak ada beban. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Yang penting tadi, melayani 3 hal ini harus kita prioritaskan diri sendiri sama keluarga kita dulu. Agar kita melayani keluar happy. Itu yang kita lakukan. Jadi keluarga saat ini sih sangat mendukung ya. Sama pasangan kita, kebetulan istri saya juga aktif ya di organisasi lain. Ya udah, silakan. Berarti salah satu triknya adalah mengajak pasangan memperhatikan apa yang kita lakukan dalam pelayanan ya. Sehingga kalau mereka sudah tahu apa yang kita lakukan dalam pelayanan, mereka menjadi aware. Tahu apa yang tidak menduga-duga. Wah, ini jangan-jangan ngumpul-ngumpul, ngalor ngidul, ngobrol mungkin sama teman-teman. Justru malah ntar jadi kesannya Ops Pandita kok jadi
ngegosip ya, Iya, betul. Makanya itu sering ngumpul. iya, kita harus bisa berkomunikasi dengan pasangan kita, itu harus tahu juga. Nah, saya suku juga saat ini pasangan saya kalau ke rumah duka udah oke. Bahkan untuk memandikan jenazah pun dia udah oke. Awalnya dulu takut. Sampai ikut dilatih. Iya, ikut dilatih juga secara gak langsung. Saya tidak menyuruh, tapi dia mau. Karena awalnya dia untuk kata jenazah, dia tuh takut. Ya, ya. Karena udah sering ikut saya melihat berbagai bentuk-bentuk jenazah, aneka wajahnya, senyumannya atau gimananya, lama-lama terbiasa, dia merasa terpanggil juga gitu. Ya. Nah, yang penting kita jangan dipaksa. Benar. Kalau dia ikut dengan hati dia sudah memahami tadi sekali kan, sudah memahami, ya udah akan bahagia, akan happy. Ya, karena terutama kalau suka mungkin semua pada mau ikut ya. Karena pakaiannya kita pakai yang bagus, wangi ya. Tapi kalau duka, terutama sampai masuk ke kamar jenazah, apalagi yang kondisinya mohon maaf karena mungkin kondisi yang kurang baik, kecelakaan atau apapun. Dan berdasarkan yang kita dengar cerita orang bahwa itu menyeramkan, sehingga banyak kawan-kawan kita pun takut jadinya. Betul. Iya. Betul. Tapi itu tadi karena kita udah terbiasa, itu biasa. Saya pernah sekali masuk ke ruang mayat jenazah gitu, matanya kebuka, keluarganya pertamanya ikut, minta tolong, kita bacaan doa. Setelah saya baca doa, saya lihat kiri kanan tinggal saya sendiri. Di ruang jenazah begitu banyak lihat, tanya saya sendiri, udah selesai, kok nggak ada orang satu pun gitu ya. Keluarganya malah hilang. Tapi dari pelayanan duka, terutama yang duka ini justru menggelitik pertanyaan saya. Ada yang kadang-kadang di luar nalar nggak terjadi. Oh ada. Oh ada juga? Ada. Itu saya udah beberapa kali kejadian ya. Maaf aja ini kita nggak tahu gimana ya. Ya. Yang tanda kutip katanya kerasukan gitu ya. Keras juga. Masuk, ada ke rumah kita yang masuk. Kalau udah itu pasti panggil mau, udah ini urusin dah. Kita ya itu tadi. Mungkin ya benar atau nggak benar, kita yang penting kita kembali lagi. Kita harus mengontrol diri kita dulu belum berhadapan dengan yang hal-hal yang itu. Kita kalau bagi kita tanya. Kita ajak diskusi seperti ini. Iya. Nah, setelah dia diskusi, kita tanyakan bla bla bla, dia udah ngerti, udah selesai. Ada yang bantu, ada juga 2-3 kali belum masuk ada. Itu biasa, makanya sering kita melakukan pelayanan, kita akan semakin siap menghadapi berbagai kondisi. Siap. Kondisinya duka, yang suka, yang kadang-kadang ya maaf. Konflik keluarga, perselingkuhan, segala macam. Ya kita sebagai Kofpandita Harus serba bisa ya. Harus serba bisa. Makanya handphone itu 24 jam. Jam 12 malam kadang-kadang diteleponin. Saya pernah itu mau teleponin. Kok datang dong ke rumah. Kenapa? Pokoknya ini sih saya gini-gini. Setelah datang ke sana, rupanya berantem istrinya nyusahan. Itu seninya dalam pelayanan itu aneh. Banyak gitu. Tapi next time kalau diundang kemari lagi untuk diskusi atau membahas satu hal, jangan diajak yang tadi ya, yang keluar masuk ya. Diajak ngobrol, waduh repot saya. Diajak ngobrol ya, kalau misalnya itu kita ajak ngobrol aja. Ya. Nah selain dari yang motivasi, kemudian manfaat, kemudian konotasi negatif, sebetulnya apa sih yang dirasakan umat ketika mendapat pelayanan yang baik dari Korps Pandita? Ya, pertama umat itu akan merasa bahagia. Oh iya, saya dilayani oleh Korps Pandita. Misalnya kita dari wihara A, wihara B, oh wihara ini perhatian. Ada setiap misalnya kita pun nggak kenal, ada ini orang umat akan ngasih tahu, mau tolong dong ada umat perlukan bantuan meninggal, terutama duka ini ya harus kita banyak ini. Orang akan senang. Oh agama Buddha itu ternyata tidak seperti pemikiran orang. Susah dibantu ya maaf aja ya kadang-kadang kan. Waduh nanti gimana bayarnya berapa, undang pandita berapa, mau ini bla bla bla, semua diukur dengan uang. Nah ini kita kalau pelayanan dengan hati, malah kadang-kadang kita dari dompet sendiri yang mengeluarkan. Oke. Tapi kita ya itu tadi, umat itu terutama umat akan merasa mereka itu sebagai umat Buddha merasa terlayani dengan baik. Ini merasa terlayani otomatis meningkatkan keinginan mereka
niat mereka untuk ke wihara dengan mengajak pasangannya atau anaknya dan sebagainya. Nah, dari mulut ke mulut mereka menyampaikan ini, mereka akan tahu, oh iya ternyata pandita-pandita ini pelayanannya bukan materi. Walaupun tanda kutip kadang-kadang ada gitu ya, kita nggak tahu, itu kembali lagi pribadi. Tetapi kalau di kita, di Banten terutama, di Budayana, kita tekankan, ayo pelayanan itu kita judulnya pelayanan, kita harus melayani dengan hati. Kalau memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, yang bisa aja. Karena kita nggak bisa melayani itu nggak dengan paksaan. Kalau kita melayani dengan paksa, hasilnya kurang bagus. Ya, jadi memberikan pelayanan bukan dengan daftar harga ya. Oh enggak. Dan itu tidak ada di dalam daftarnya. Wah, siapa tahu nanti ada yang bikin pelayanan ini daftar harga segini. Kalau pelayanan butuh 1 pandita sekian, 2 pandita sekian. Jalan tol apa jalan biasa gitu. Itu dia. Misal jalan tol paritanya lebih banyak gitu ya. Kalau jalan singkat ya udah sebentar aja gitu. Ya, tentunya di situ umat ini harus akan merasakan manfaat dari pelayanan itu sendiri ya, sehingga juga pelayanan itu bukan mempersulit mereka ya. Terutama tadi kalau Pak Dharma menyinggung duka, tentang kedukaan, tidak ada yang dapat menjadwalkan. Kejadiannya ya bisa setiap saat subuh kayak tadi tengah malam, tapi tengah malam tadi yang konflik keluarga ya. Ya seperti saya waktu itu telepon Pak Dharma kan subuh-subuh. Ya jam 5 pagi ya. Dan langsung diangkat loh. Terima kasih nih. Ya, itu pelayanan itu jam 4 juga pernah. Jam 4 juga. Itu malah agak ini kita pernah kejadian sedikit. Itu maaf ya, orang nggak mampu, nggak punya anak, suami istri, suaminya waktu itu meninggal. Menelpon saya, ada satu mapalkan anak angkatnya situ, minta tolong bagaimana ini. Nah akhirnya kita, karena kita kebetulan kita bekerja sama dengan ini, minta tolong rumah duka tertentu gratis. Udah oke. Ternyata KTP-nya bukan Buddha. Masalah lagi, nggak bisa. Otomatis saya harus berpikir lagi nih. Pada saat itu saya ingat betul saya lagi sakit, ya, nggak bisa, susah bangun. Karena seminggu setelah itu saya harus operasi yang kedua, yang sakit itu. Nah, tapi saya nggak boleh diem. Nah, akhirnya dengan berbagai upaya saya menemukan ada lagi satu rumah peti yang siap membantu secara gratis. Nah inilah saya akhirnya bisa kita tangani dengan baik. Kita layani dengan baik sampai kremasinya, ketemu dengan yang punya rumah petinya itu, diskusi dengan dia, baru kali itu saya ketemu dia. Waktu itu saya lagi sakit karena dia minta ketemu, saya ajak istri saya, ayo antar saya ke tempat kremasi, mau ketemu ini. Ya udah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, dan ini mungkin sebagai satu pengumuman juga ya, bahwa khususnya Korps Pandita dan di Majelis Budaya Indonesia sudah ada kerjasama dengan beberapa rumah duka yang dapat membantu mereka yang membutuhkan bantuan tanpa biaya ya. Betul. Di rumah dukanya, dan mungkin bisa dibantu juga sampai ke krematorium atau pemakaman ya. Iya. Dan Pandita Budayana otomatis akan membantu secara ritual. Ya, ini satu pengumuman untuk sahabat Dhamma agar dapat diberitahukan juga kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ya, yang penting ini ke pengumuman juga mungkinnya teman-temannya yang beragama Buddha terutama, tolong perhatikan KTP. Nah ini juga ya. Nah ini jadi masalah karena kita pelayanan keliling, kadang-kadang udahlah nggak apa-apa, agama mah gampang. Tetapi setelah meninggal, yang nyusahin yang hidup. Nah yang meninggalnya nggak susah, yang hidupnya yang susah karena prosesnya akan panjang. Nah maksud saya setelah ini dimanapun saya sering ke wihara-wihara, terutama yang di daerah yang di pinggiran, itu tolong perbaiki. Kan kalau memang KTP memang Buddhis, ya udah cepet diganti. Jangan sampai sudah mati menyusahkan yang hidup. Ini harus kita pahami juga gitu. Susah soal gantinya ya. Karena nggak mungkin kita minta yang mendiang datang ke kelurahan ganti agama. Nah, jadi prosesnya panjang. Dan kalaupun mampu juga yang di kelurahan ya pada kabur ya. Kalau dia datang ya kabur semua nanti. Baik, terima kasih waktunya Pak Dharma. Semoga dalam pelayanan selalu diberkahi kesehatan, diberkahi kemampuan, maksudnya kemampuan
waktu, tenaga, dan juga diberkahi selain kesehatan dan kemampuan juga tentunya pahala. Ya, karena kita tidak mengharapkan sesuatu, apalagi sesuai nama surya, memberikan matahari, memberikan sinar tuh tak mengharap kembali. Wah, aduh. Tetapi kan tentu pahala ini tanpa kita minta otomatis akan datang. Betul. Karma baik. Betul. Dan siapapun yang melakukan selain Kodharma tapi kos pandita yang lain akan merasakan manfaat yang berbeda-beda. Ada kepuasan batin di sana dalam pelaksanaan tersebut. Dan saya juga mengaturkan terima kasih yang mendapatkan pelayanan serupa. Terima kasih ya. Terima kasih waktunya. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Sang Yang Dia Namo Buddhaya.